Ajam niku ada dari jazirah liyane niku terhubungi, termasuk Jurhum niku pertama kali. Qabilah Jurhum niki akhirnya Nabi Ismail ini dinatahkan dari keturunan Qabilah Jurhum. Jadi jadilah nama ini Jazirah Arab. Jazirah Arab. Wa kana amruhu wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan Nabi Ibrahim selalu memerintah kaumnya untuk menegakkan sholat, zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah. Dan di sisi Tuhannya Nabi Ismail itu adalah nabi yang sangat diridhoi. Moga sedaya nabi kira-kira dicintai oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim sing pertama kali menghidupkan kota Mekah. Pun mantul moten cerita ini mriki Nabi Ismail jumu Arab minal Yaman fasyawaju fala maka Rasulullah. Sumatana salam minal Arab ladina min Rasulullah. Jadi dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail yang menikah dengan Qabilah Jurhum itulah Rasulullah keturunan apa sanad apa nasab Rasulullah nyambung ke Nabi Ibrahim. Ini kelebihan dari Nabi Ibrahim. Kelebihan dari Nabi Ismail, ada keturunan Nabi yang paling mulia. Dari Nabi Ishak termasuk sedaya Nabi kaum Bani Israil. Sedaya agama menghormati keturunan Nabi Ishak. Intinya Nabi Ibrahim. Karena sumbernya kan temriku Nabi Ibrahim. Ini kelebihannya orang-orang yang sangat cinta dumateng Allah. Tidak ada kecintaan dalam hatinya kecuali namun Allah. Dibalas di Allah keturunan ini dijadikan orang-orang yang dekat Allah. Nama sallallahu alaihi. Jadi sing diukur Quran panjenengan hati ini benar-benar ikhlas, terus dibuktikan kalian tingkah. Kalau ingin gada keturunan yang menyiarkan agama Allah, sing iso ngangkat benjing teng akhirat teng perluan panjenengan entah ahli Quran, entah ahli syiar, entah ahli dakwah maupun ini ahli kebaikan, jadikan hati perluan panjenengan ikhlas. Nah, ikhlas mukhlas disebut ya Allah. Dia kudu benar ikhlas. Terus ikhlas itu ditingkat amal saya ini diluaskan. Cek nopo cek Allah sih mengangkat keturunan perluan panjenengan. Nama sholli ala Muhammad. Tanpa keluaran panjenengan ikhlas, tanpa keluaran panjenengan berjuang membuktikan kalau ya Allah engkau yang aku tuju, mendoakan kepada keturunan awak dewi ini mulya dan keturunannya di Allah akan diberikan derajat teng akhir, iso derajat dunia akhir, di dini wa dunya wal akhir. Teng agama ni dunia ni teng akhir. Tapi rata-rata uang ini ini nopo ini derajat dunia. Kayak jadi pejabat kan rata-rata kan jadi pejabat. Padahal yang jadi orang-orang yang dekat dengan Allah dunia ini kan ikut. Nopo ditonton orang sing ahli dikir ikhlas menantang Allah niku. Pejabat-pejabat sing menguasai dunia niku mawon ya takluk teng para tiyang sing dekat dengan Allah. Terus nopo sedoyo ningali dengan sing jadi jenderal, sing jadi presiden, golek ulama sing sekiranya godan tuntunan spiritual. Terus nopo sedoyo. Makanya kalau Nabi Zen kan menjadi penasihati para raja. Jadi kerajaan ini ku manut perintah Nabi. Jadi ketika orang yang dekat dengan Allah itu akan diberi kekuasaan. Jadi sing dunia ini tunduk dan akhirat itu mendapatkan derajat si paling tinggi. Lah Quran panjenengan lek pengen niru makan bikin kayak cerita. Kalau Allah kan kita wakur disebut cerita Ibrahim Muhammad, sebut cerita Nabi Nabi Musa, sebut wakur fil kitabi sinten Nabi Ismail. Wakur antum ngoten sinan. Nabi Ismail itu nopo? Selalu memerintahkan kaumnya sholat dan zakat dan selalu dicintai oleh Tuhannya. Kenapa? Karena saking rajin ibadah. Hari ini Allah diberikan keturunannya. Sing paling mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah Nabi Ismail. Memang gak ada keturunan Nabi terus kayak Nabi Yakub. Kan saudara lain ibu nih. Ahun li'ab. Jadi Nabi Yakub kali Nabi Ismail ini Ahun li'ab, saudara
sebab. Ini saingannya luar biasa nih. Tapi di Allah diberikan Nabi Yakub keturunan Nabi Sudoyo kuat jadi Nabi. Bahkan semua agama memuji keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim yang jalur ya Yakub, Israel, Bani Israel. Dan keturunan si Nabi Ismail boten. Tapi pada akhirnya karena merawat Ka'bah, pada akhirnya Allah membalas diberikan keturunan yang paling mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi para rasul min Adam ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kehebatan nih. Sholat, zakat nih. Sholat kali zakat. Ini utama. Perintah sholat Tuhan. Kalau syirik pasti pun dijauhkan dari kesirikan. Mantun dan sholat sing istiqomah dan zakat yang berkaitan dengan harta. Jadi kurulan panjinan ojo kesenangan numpuk gawe berjuang. Umpamanya kurulan panjinan gada rezeki kata anak ini di sekolah no agama sing tinggi atau popo mawon siar gawe siar agama. Kenapa? Karena keluaran panjenengan secara otomatis nyilengi kangge keturunan keluaran panjenengan untuk diselamatkan dunia akhirat. Ketika keluaran banyak harta dijadikan infak di jalan Allah itu telah mewariskan kepada anak iman kali dunia. Jadi dunia ini diberi pahala, dapat diberi tambahan barokah, akhirat diberi kemuliaan, keilmuan yang diridhoi oleh Allah. Kalau ini cerita bro, enten cerita. Ini tiang, ini kita sih derek. Ini ku biasa wakaf no tanah, teng kota Malang. Ini ku biasa wakaf no tanah, teng masjid, teng musola, teng sekolahan NU, sekolah apa namanya, sekolah agama nih, PPI. Biasa no, kebiasaan, pakai ombo warisan. Cuma warisan ini apa? Tidak lebar-lebar mengkata lah. Cuma diwaris doang, diwakafkan. Diwakafkan tentang masjid, diwakafkan tentang sekolah cerita tentang. Terus mantul tentang dua rezeki saja ini tumbas tanah 100 juta, 125 juta. Tumbas tanah 125 juta. Teng Soekarno Hatta. Jadi beda nasi ditumbas niku. Kali Allah dibalas pinten miliar, diterima pajak kali likur M. Tumbas 125 juta, pajaknya kali likur M. Kok iso kalau ngoten, kok sakit kayak ngoten? Ternyata tanah-tanah ini, tanah-tanah mbak ini diwakafno teng warisan ini. Diwakafno teng masjid, diwakafno teng sekolahan, diwakafno teng mushola. Ternyata duit-duit celengan ada ditumbas no. Dibalas di Allah berlipat wis gak tau lipatane. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bayang 125 juta munggai kali likur tentu ngitungi. Wallahu Allah melipat gandakan tanpa ada hitungan. Niku enten manis ya. Dari putra nih cerita bro, enten manis. Pinter lagi jati. Lek boten kerintu sih 20 eman malih. Waduh. Sien gak berharga tanah itu cuma diwakafno wae kabeh. Di anak-anake boten di anu hak. Jadi tumbas. Sing anu masih tumbas iki. Sing dibeli Allah dilipat ganda. Ini sing sebagian warisan iki. Cuma sing paling agung niku sing tumbas. Jadi warisan sing asal itu malah diwakafkan. Kurang ya Allah ini menandakan adalah orang yang berinfak di jalan Allah itu tambah dikayakan, tambah suki, diaman yang diabad. Ini seperti cerita Nabi. Oke, mau posisi sebelah kono itu ganteng karena binati rawu saking nopo tuki, rawu saking perjalanan tangkel ke Siti Aisyah, wahai Aisyah, di bubur sarapanku tadi. Waduh ya Rasul pun telas. Datang di endel tiang bau niku kelaparan. Hari kalau paling ngaten boleh ngono yo gante.
Dawe no. Oh yo lek ngono yo gantek, wis aku tak salat. Jadi boten muring-muring, meraten tambah yakin iki tambah yakin. Oh berarti tambah akeh dari Nabi. Tutup. Lek kula lepasnya kira-kira muring-muring no boten. Oh sampeyan iku kok malah dikek wong liya. Don tewe satu. Jadi simple, paham? Ketika ada harta yang keluar kepada orang lain, diinfakno kan, disedekahno, Nabi langsung menang, tutup entek itu. Tutup entek lek dia tak salat. Enteng. Jadi lek urusan dunia niku enteng. Malah tambah senang. Lek keluarga Nabi. Kalau pikiran wah gue enggak yakin dengan balasan enggak yakin. Jadi cerita kados moten upami pas tadi tangan ini ya iso lah niru ya sabar niru Nabi lek enggak cerita moten kan sumpah kate muring-muring terus ngoten. Ini luar biasa simpelnya Nabi ketika wis makanan ini santai mawon gak ini masalah lah. Lek kula panjenengan sing masalah lek gak ini makanan. Lek sholat kilang biasa. Ya iso kalau gak makan hari gak sholat. Terus kadang di kemangan malah gak iso sholat mani. Kalau keturun. Tambah ambulan dulu. Tapi lek Nabi boten ini makanan gak ini makanan ibadah tetap. Bahkan gak ini makan pun dan Rasulullah yang ngajak meningkat ibadah. Jadi perintah dari orang-orang soleh itu kayak ngoten. Ada keturunannya di Allah tidak akan diangkat. Kayak turunan panjenengan jihad kepada bersungguh-sungguh ngaji kayak ngoten golek ridhoni Allah. Pasti keturunan panjenengan. Nek pun diniati kados ngoten. Pasti suatu saat kali Allah akan dijadikan orang yang ahli ibadah. Turunan panjenengan wis pena sare ke alam barzah. Membawa amal pribadi sing pun lengkap kadrani ngoten. Kenapa? Karena sholatnya sudah sahih. Ngaji kewajiban pun dilakoni. Nyampe alam barzah bulan panjenengan pun sahih. Tapi si angsal kiriman kanten bulan panjenengan gadah dungo, gadah amalan sing amal jari. Dungo kayak ngaji. Infak kayak bulan panjenengan tersiar-siar itulah yang akan tambahan menjadi kaya benjing tengah terangkat oleh anak. Mungkin mbah kula panjenengan sing boten ngaji. Tapi beliau sing nanti dungo cek jedak ulama. Cek dados biar sing ahli. Nek sakniki kali Allah ditakdirno sing rame sakniki mbah-mbah kula lan panjenengan. Amin Allahumma. Jadi kira pedhot napa senang niku ahli kubur nek ningali putune ngaji. Lek jenengan pengen roh, gimana kele mati ya. Lek pengen roh, terus oh iya baik. Lek roh ngono tak pilih ngaji. Tak ngaji pengen ngaji terus. Terus pengen golek ilmu terus. Wis jelas kan fadilah iku lan ngaji kados moten critakno. Wa kana amru ahlahu, wa kana ya'muru ahlahu bisolati wa zakati inda rabbil mardiya. Maka sampai kapanpun ini kan tidak seperti keturunan mungkin sudah diberikan kepada Nabi Ishak di Kuau. Terus kan Nabi di zaman Nabi Ismail sudah dari Nabi sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi pada akhirnya Nabi Ismail yang benar-benar ikhlas kepada Allah tidak mengharapkan apa, ingin ridho. Hari ini Allah dijadikanlah keturunan yang terakhir menjadi penyempurna setujuan Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Pasti suatu saatnya dengan adanya satu nasab mawon sing nyambung tenggulan panjenengan jadi ulama mampu kulolan panjenengan benjing kompleke teng surga kumpul dari kompleke ulama. Dikira ini kompleke PTNI kok no di Polri. Iki kompleke menteri ini kompleke DPR ngoten. Le benjing ini wak kompleke nabi. Paham nggih? Ini kompleke ulama sing pasti dekat sing pasti dekat aras dekat aras Allah. Lepas dengan surga di tepi ya. Ketesuan arasnya Allah boleh sinten. Wong ulama sing tepi tepi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sinten terus dari keturunan panjenengan sing iso terus bahkan iso jadi ulama sing paham ahli agama. Sampai nyampe
Minimal keturunan panjenengan, keturunan panjenengan minimal jadi ahli ngaji. Nek teng Mekah niku kira rata-rata ulama sing sepuh-sepuh niku tetep sinten sing ahli hadis. Nunggu sedaya pun sing sepuh-sepuh. Alim hafal Quran. Karena mau kepingin oleh fadilah ilmu. Karena setiap zaman itu Allah selalu mengangkat orang-orang yang ahli ahli ilmu. Selalu setiap zaman, setiap daerah. Karena di keluaran panjang pun di bawah posisi keluaran panjang berpijak tembun ini Allah ini pun ngantos tepi kali ulama warasatul ambi kajian hadis, kajian Quran, pokoknya kajian agama. Sing sekiranya ingkang mau iman takwa keluaran panjenengan dan sekiranya ngerukune mempersatukan gawe rukun, ojo gawe kecaben, ojo ngejani umat hasud, ojo ngajari umat sombong, ojo ngajari umat ngile-ngile wong liya. Ini bukan karakter kitab Nabi ini. Bukan karakter Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing karaktere ngajarno kesombong, sing karaktere ngajarno berpecah, sing ngajarno karaktere hasud. Ngeremehno wong liya. Al-Quran tidak pernah meremehkan orang lain. Jadi menghargai, memberikan kasih sayang, memberikan. Ini kudu ikhlas kulan panjenengan belajar. Wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ceritakan Muhammad dalam Al-Quran bagaimana ceritanya Nabi Idris. Nabi Idris ini mbae Nabi Nuh. Nabi Idris ini asalnya namanya dewi dan lakobe. Ada lakobu wa ismu nama asli ini Uhno bin Sis bin Adam. Uhno bin Sis bin Adam berarti putu ya. Putu ini Nabi Adam. Bantu dan Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh cicit pun ada kebintan di Nabi Nuh dari Nabi Adam. Uhno bin Sis bin Adam. Walaupun beda, kenapa kok dinamakan dilakopi dengan Idris? Karena orang yang pertama kali belajar kitab adalah Nabi belajar. Allah menurunkan kepada Nabi Idris salasina sohifah 30 halaman kitab samawi, wahyu Allah. Ini dinamakan Nabi Idris, dinamakan Nabi Idris kemudian. Allah berfirman, "Ilahiyya allati unzila wa ila ghairu." Dan pertama kali orang yang menulis dengan pena. Nabi Idris ini orang yang pertama kali nulis. Pertama kali nulis, pertama kali belajar namanya ini Nabi Idris. Wa khatu asyab dan orang pertama kali yang menjahit kelambi. Jadi si Nabi Adam enggak tahu jahit kelambi. Baru Nabi Idris ini menjahit kelambi. Di sana kiri dan pinter jahit itu saking Nabi Idris. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa aqadas silah dan seruan taqadas silah. Pedang. Wa qatalat kufar dan memerangi orang kafir dan mengetahui ilmu nujum dan hisab. Jadi hitungan bulan, hitungan hari, bintang ini pertama kali yang menemukan adalah Nabi yang singkaro Nabi Idris. Jadi kebiasaan apa ini? Keutamaannya Nabi Idris. Hormat-hormatan kata Allah Ta'ala, innahu kana siddiqon nabiyya. Dan aku jadikan dia orang yang siddiq, yang jujur, yang menjadi nabi. Kenapa? Karena setiap ahli ibadah ini malaikat heran. Oh ini penduduk bumi, keturunan anak Adam, laporan amal saya ini terus menerus ke langit. Iki amane sopo dari malaikat. Bayang dulu, malaikat itu ahli ibadah. Iso kagum teng ibadah Nabi Idris. Bahwa saudara kok iso? Malaikat ahli ibadah iso kagum teng ibadah Nabi Idris. Sopo iki. Jadi heran, malaikat heran. Ya Allah, niki ibadah sinten?